Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Eli Darsari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara kelas 4H. Baiklah, adapun yang kami analisis pada tugas kali ini adalah Putusan Petun Surabaya nomor 79/G 2018 Petun Surabaya dan 18B 2019 Pituntun Surabaya tentang penolakan perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah pengelolaan milik PT Maspion oleh Wali Kota Surabaya. Adapun objek sengketa dari Surat Keput Kota Surabaya nomor 593/2543/436/7/11/2018 adalah tentang penolakan perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah milik PT Maspion tanggal 3 April 2018. Waktu gugatannya adalah selama 78 hari. Objek sengketa tersebut diterima dan diketahui penggugat pada tanggal 26 April 2018. Adapun posisi kasusnya adalah pada tanggal 8 Mei 2018, PT Maspion menggugat dengan penggugat kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Surabaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 594/2534/436.7/11/2018 tanggal 3 April 2018 perihal jawaban atas peringatan 3 yang diajukan kepada PT Maspion sebagai objek sengketa. Kompetensi kasusnya yaitu kompetensi absolut yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan kompetensi relatifnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Melanjutkan presentasi dari rekan saya, Irca Febri Alvina Banurea, berupa alat bukti surat-surat yang diberi tanda pembuktian 1 sampai dengan pembuktian 5. Pembuktian 1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya perjanjian menyerahkan bangunan tanah nomor 593/001.1.402.5.12/96 tanggal 19 Januari 1996 antara Wali Kota Surabaya dengan Ali Markus. Pembuktian 2 berupa fotokopi sesuai aslinya surat Wali Kota kepada daerah tingkat 2 Surabaya ditunjukkan kepada Ali Markus atau Direktur Utama PT Maspion tanggal 2 Mei 1996 nomor 640-4402.2.02/1996 perihal ketentuan persyaratan perencanaan dan pembangunan. Pembuktian 3, fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya nomor 401.350.196/IL-4/96 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkantoran kepada PT Maspion. Pembuktian 4, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota Daerah Tingkat 2 Surabaya tanggal 16 Agustus 1996 nomor 644-107-402.5.11/96 perihal garis sempanda dan syarat zoning untuk membangun perkantoran di Jalan Pemuda 17 Surabaya. Pembuktian 5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Daerah nomor 188-192.5.09/1997 tentang izin mendirikan bangunan tanggal 24 April 2018. Adapun ahli dan saksi dalam kasus di atas adalah ahli Prof. Dr. Filipus Muhammad Hadjo Etsa. Yang pertama, bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik. Jika suatu tindakan berdasarkan suatu perjanjian maka terkena pasal 2 butir A jadi sebagai suatu perkecualian di mana putusan tun didasarkan pada hukum perdata. Yang kedua, bahwa terkait penyalahan gunaan wewenang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di mana penyalahan gunaan wewenang parameternya adalah tujuan. Jika tujuan itu inters negatif, maka di situ ada penyalahan gunaan wewenang. Yang ketiga, bahwa putusan petun bersifat final karena berkaitan dengan akibat hukum. Saksi yang pertama, Ana Agung Gede Jaja Wardana
ST telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi bertugas di pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1996, pertama bertugas di Dinas Tata Kota di bagian perencanaan. Yang kedua, bahwa tahun 2002 saksi bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan pada bagian perencanaan sampai dengan tahun 2008 sampai tahun 2010. Yang ketiga, bahwa saksi bertugas di Dinas Tata Kota dan Pemukiman dengan jabatan Kepala Bidang Bangunan yang menanggapi perizinan. Saksi kedua, Iman Christian Mahar Handono, ST, telah menerangkan dengan sumpah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa awal saksi berdinas sebagai PNS, kemudian di Bapeko, tahun 2014 berdinas di Dinas Perumahan Rakyat. Yang kedua, saksi berdinas di Bapeko tahun 2007 sampai dengan 2014 dengan terkait dengan di kawasan Pemuda nomor 7 sudah ada konsep perencanaan secara tertulis. Yang ketiga, bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 sudah ada pembicaraan dengan tim Goblin di mana ada pemerintahan kota berinisiatif untuk membangun angkutan masa depan maksudnya. Yang keempat, bahwa perencanaan tersebut terrealisasi di tahun 2015 untuk pelaksanaan pembangunan tahap pertama pada tahun 2016 di Balai Pemuda. Tentang pertimbangan hukum, penimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Wali Kota Surabaya nomor 593/2543/436.7.11 tahun 2018 tanggal 3 April 2018 perihal jawaban dan peringatan 3 ditujukan kepada PT Maspion, menimbang bahwa atas penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Juli 2018 yang di dalamnya termuat dalam eksepsi penimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggugat telah daluarsa, maksudnya. Yang kedua, bahwa pengajuan gugatan penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara nomor 79G 2018 Petun Surabaya yang diterima pada tanggal 8 Mei 2018 tidak sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat substansi surat yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh penggugat sejak tanggal 26 Mei 2016 sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing. Objek sengketa atau gugatan bukan keputusan Tata Usaha Negara atau KATUN. Gugatan penggugat bersifat sengketa kepemilikan keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadilinya atau kompetensi absolut. Petitumnya dalam penundaan. Yang pertama, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat. Yang kedua, menyatakan bahwa penertiban surat keputusan Wali Kota Surabaya nomor 593/2543/436.7.11 tahun 2018 merugikan penggugat. Yang ketiga, penolakan perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan milik PT Maspion. Karena kasus tersebut telah dinyatakan bukanlah kasus sengketa TUN, maka kasus tersebut dihentikan. Itulah mengapa petitumnya ditunda karena itu merupakan objek sengketa perdata. Dalam penundaan, penolakan permohonan penundaan tergugat terhadap objek sengketa adalah eksepsinya. Penerima eksepsi tentang penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.800.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh kami dari Hari Hartimulyo
Nugroho SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ilham SH.MH dan Andri Nugroho Eko Setiawan SH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Leike Dian Setiawan SH.MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat tersebut. Sekian presentasi kami. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Selamat siang.